Ini adalah soal yang akan kita gunakan untuk latihan atau tryout uji kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillah sehat walafiat tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini bersama saya Budi Astuti kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana mengerjakan soal praktek kejuruan OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Judul tugas kali ini adalah menangani penerimaan pengiriman surat atau dokumen. Silakan simak dan tonton video kali ini. Jangan lupa untuk dukung saya dengan like, share, subscribe, dan silakan komen bila ada hal-hal yang perlu kita bahas. Mari kita mulai pembahasan pada video kali ini. Sebelum mengerjakan, kita pahami terlebih dahulu soal yang akan kita kerjakan. Soal praktek kejuruan, kompetensi keahlian, otomatisasi tata kelola perkantoran, bentuk soal, penugasan perorangan, dan judul tugas menangani penerimaan atau pengiriman surat atau dokumen. Kalian jangan lupa untuk membaca petunjuk umum, ya. Bacalah setiap item soal dengan cermat. 2. Periksa seluruh kelengkapan soal. Jika tidak lengkap atau rusak, segera melapor kepada pengawas ujian. 3. Tuliskan nomor ujian pada setiap pekerjaan. Dan yang keempat, periksa kembali hasil pekerjaan sebelum menyerahkan kepada pengawas ujian. Angka Romawi 2, judul tugas menangani penerimaan atau pengiriman surat atau dokumen. Mengelola arsip menggunakan peralatan dan sumber kerja. Langkah kerja. A. Telitilah surat-surat tersebut untuk proses pencatatan. Jangan lupa buat daftar klasifikasinya. B. Catatlah surat-surat tersebut ke dalam buku agenda dengan menggunakan komputer. C. Setelah dicatat dalam buku agenda, selanjutnya simpanlah surat-surat tersebut dalam Mapsnel header dengan menggunakan sistem abjad atau alfabet system. D. Jangan lupa bubuhkan stempel agenda atau paraf pada surat masuk dan buat lembar disposisinya. E. Ketik semua pekerjaan di komputer dengan program MS Word. F. Cetak atau print semua pekerjaan yang Anda buat. 2. Bahan dan alat. Format buku agenda surat masuk dan surat keluar. B. Mapsnel header dengan lembar guide atau tab, lemari arsip atau filing kabinet. C. Perforator, stapler, staples, gunting, dan ATK. 3. Hasil yang diharapkan. A. Semua surat tercatat dalam buku agenda dengan lengkap, benar, dan rapi. B. Surat-surat tersimpan dalam Mapsnel header dengan benar dan rapi, sesuai dengan sistem penyimpanan abjad, dan dapat menemukan lagi di filing kabinet jika diperlukan. Nah, ini adalah soal yang kita kerjakan. Mari kita perhatikan secara keseluruhan dari lembar soal ini. Pada halaman pertama adalah petunjuk yang barusan sudah selesai kita bacakan. Pada halaman kedua dan seterusnya terdiri dari surat-surat yang akan kita kerjakan, yaitu terdiri dari 7 surat masuk dan 7 surat keluar, serta ada lembar buku agenda yang akan kita kerjakan. Pada halaman terakhir dari soal ini terdapat format buku agenda yang bisa kita contoh untuk mengerjakan pengerjaan mengagendakan surat. Nah, sekarang kita akan membuat format buku agenda ini di dalam Microsoft Word. Lembar kerja Microsoft Word sudah kita buka. Nah, sekarang langkah yang akan kita lakukan, kita akan membuat format buku agenda tunggal seperti yang ada di dalam soal. Kita akan mengatur lembar kerja ini dengan menggunakan layout pada fitur yang ada di layout sini, ya. Kita klik, kemudian orientasinya kita pakai landscape saja, ya. Kemudian untuk marginnya kita bisa pakai normal.
Size-nya, nah ini diperhatikan untuk size kita biasanya menggunakan A4 untuk naskah ya. Kita menggunakan A4. Berikutnya pada sisi sebelahnya lagi pada bagian paragraf untuk spacing before 0 kemudian after ini juga 0 ya. Jangan lupa ini selalu dikerjakan di awal kita memulai pekerjaan dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, berikutnya setelah ini selesai kita masuk ke fitur home, kemudian kita pilih untuk font dari huruf yang akan kita gunakan, yaitu kita akan menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12. Nah, kita masuk ke sini. Kemudian apabila ini sudah siap, kita kemudian akan membuat format dari buku agenda, surat masuk, dan surat keluar. Kita akan tuliskan terlebih dahulu judul dari agenda ini. Kita letakkan tepat di tengah centering ya, kita paragraf masuk ke center di sini, berada di sini. Kemudian kita akan ketikkan judul dari surat ini adalah buku agenda surat masuk atau keluar tahun 2023. Dari judul menuju ke arah tabel untuk buku agenda, kita beri jarak sebanyak 2 kali enter. 1, 2. Nah, tepat di tempat ini kita akan membuat tabel sesuai dengan yang sudah dicontohkan di dalam soal. Kita lihat di dalam soal, untuk tabel ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kolom yang terdiri dari kolom pertama untuk kolom nomor, kemudian yang kedua kolom tanggal, yang ketiga kolom M atau K, maksudnya di sini adalah untuk surat masuk menggunakan kode M dan untuk surat keluar menggunakan kode K. Kemudian kolom keempat di sini ada nomor surat, kolom kelima tanggal surat, kemudian kolom keenam ini tempat menuliskan dari siapa atau kepada siapa. Kemudian yang ketujuh isi ringkas dan yang kedelapan, kolom yang kedelapan untuk kata keterangan, untuk bagian keterangan maksudnya di sini. Nah, ini akan kita salin, kita buat di dalam Microsoft Word yang sudah kita siapkan tadi. Kembali ke sini ya, kita akan membuat tabel, kita masuk ke fitur insert, pilih tabel, klik, kemudian kita buat kolom sebanyak 8. Dari sini kemudian untuk baris ke bawahnya itu menyesuaikan, kita nanti bisa menambah atau bisa mengurangi ya. Kita klik saja di sini. Nah, seperti ini. Kemudian masing-masing kolom akan kita beri judul kolom. Judul kolom sudah selesai kita buat. Nah, sekarang kita rapikan lebar masing-masing kolom menyesuaikan dengan judul yang ada di sini atau kebutuhan dari masing-masing kolom. Misalnya seperti ini ya, nanti untuk kebutuhan berikutnya seandainya ada yang terlalu lebar atau kurang lebar, nanti kita sesuaikan. Baik, kita akan lanjutkan, namun sebelum kita lanjut, kita lihat pada bagian judul. Di sini pada bagian judul kolom kita buat tebal, maka di atas ini juga kita bisa buat tebal juga, atau mungkin hurufnya bisa kita perbesar. Kita bold di sini, kemudian kita tambah ukuran hurufnya 14, misalnya seperti ini. Baik, sekarang kita sudah siap memasukkan surat untuk diagendakan. Surat yang akan kita proses ada sebanyak 14 surat, terdiri dari 7 buah surat masuk dan 7 surat keluar. Nah, untuk memudahkan pemrosesan atau pencatatan ke dalam buku agenda, surat-surat ini akan kita urutkan terlebih dahulu berdasarkan urutan kronologi atau urutan tanggal. Untuk surat masuk, tanggal yang kita gunakan ditambah dengan 2 hari. Artinya maksudnya bahwa tanggal surat ditambah 2 hari, bahwa surat ini diterima 2 hari setelah tanggal surat. Oleh karena itu, pencatatan ke dalam buku agenda itu dilakukan 2 hari setelah tanggal surat. Sehingga surat-surat ini akan kita urutkan terlebih dahulu berdasarkan urutan tanggal. Karena di dalam pencatatan pada buku agenda tunggal,
Semua surat masuk ataupun surat keluar dicatat ke dalam format agenda yang sama dengan berdasarkan urutan pencatatan atau urutan atau kronologi pencatatan surat. Nah, sekarang mari kita lihat surat yang ada di sini. Ini surat pertama yang ada di dalam soal, ditanggali 10 Januari 2023. Kemudian surat selanjutnya di sini ada 6 Januari dan seterusnya. Nah, jadi kita akan mengurutkan surat ini berdasarkan urutan atau tanggal yang tertera pada surat. Nah, kemudian semuanya kita urutkan, maksudnya mulai dari tanggal terdahulu ada di paling atas, kemudian tanggal terkini ada di paling bawah. Jadi misalnya tanggal 2 Januari, karena tanggal 1 tanggal merah, maka kita letakkan yang tanggal 2 ada di paling atas, kemudian tanggal 31 atau tanggal paling akhir ada di paling bawah. Nah, kalau kita sudah mengurutkan seperti itu, maka kita sudah bisa memasukkan data surat-surat ini ke dalam buku agenda. Buku agenda sudah selesai dikerjakan. Kita lihat di sini semua data surat sebanyak 14 surat. Terdiri dari 7 surat masuk dan 7 surat keluar. Semuanya sudah tercatat ke dalam buku agenda ini. Sehingga di sini ada 14 kegiatan atau 14 catatan. Sekarang kita lihat satu persatu pada masing-masing kegiatan atau pada masing-masing baris yang sudah kita kerjakan di sini. Pada nomor 1 di sini adalah kita lihat terlebih dahulu pada M atau K. Untuk bisa menentukan bahwa ini adalah M atau K atau surat masuk atau surat keluar, kita bisa lihat terlebih dahulu pada kop surat. Apabila kop suratnya adalah kop surat lembaga di mana kita sedang bekerja, maka itu adalah surat keluar. Kemudian pada alamat dalam itu kita tuliskan atau tertulis alamat yang dituju, ya. Nah, sekarang kita lihat tanggal yang ada di sini untuk tanggal pencatatan. Kemudian di sebelah sini, nah di kolom tanggal surat, ini adalah tanggal yang tercantum di dalam surat. Untuk pencatatan surat keluar, kita samakan tanggal pencatatan dengan tanggal surat yang ada di sini sama. Berikutnya dari atau kepada, di sini sengaja saya tuliskan kata kepada untuk membedakan ini surat masuk atau surat keluar. Tetapi kalau seandainya kalian tidak mencatatkan atau tidak menuliskan kata kepada, boleh saja. Tapi untuk nama dan alamat lengkap, ini tetap kita tuliskan. Untuk isi ringkas, kita boleh membaca isi surat apabila di dalam surat tidak ada perihal, tidak tertulis perihal. Tetapi kalau seandainya di dalam surat tertulis perihal, kita boleh menyalin begitu saja dari perihal yang ada di dalam surat. Seperti contoh yang ada di sini. Ini saya ambil dari perihal surat. Sedangkan yang ada di sini, ini saya tulis agak panjang karena saya mengambil dari isi surat. Ya. Nah, kembali lagi ke sini nomor. Untuk surat keluar, ya, untuk surat keluar, ini kita lihat urutan nomor juga akan menyesuaikan. Urutan tanggal dimulai dari tanggal termuda sampai tanggal terakhir, ya. Ini urut 2, 6, 10 dan seterusnya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada surat masuk, ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa untuk pencatatan surat masuk kita prediksikan bahwa surat itu kita terima 2 hari setelah tanggal surat. Nah, di sini tanggal surat adalah tanggal 11 Januari 2023 misalnya. Kemudian untuk tanggal pencatatannya kita hitung 2 hari dari tanggal 11 yaitu 12, 13. Sehingga kita tuliskan di sini tanggal 13 Januari 2023. Nah, untuk melihat urutan yang ada di sini, ini kita catat setelah tanggal di atasnya, tanggal berapa, ya. Nah, di sini
Ini ada bedanya dari tanggal untuk surat keluar, pencatatan surat keluar dan pencatatan surat masuk. Bisa diperhatikan di sini ada yang kumpul ya nih. Ini surat masuk. Tanggal suratnya 14, tanggal pencatatannya 16. Sedangkan ini surat keluar, tanggal surat 18, tanggal pencatatannya pun tanggal 18. Jadi perbedaannya di sini antara surat masuk dan surat keluar pada pencatatannya. Sedangkan pada hal yang lain hampir sama. Kemudian juga bedanya pada kolom dari atau kepada. Jadi yang berbeda di sini adalah pada kolom tanggal, kolom MK, dan kolom dari atau kepada. Sedangkan yang lainnya menyesuaikan dengan isi surat. Nah, inilah buku agenda yang sudah selesai kita kerjakan. Selanjutnya, supaya cantik saja tampilan dari format buku agenda ini, pada bagian judul kolom ini bisa kita beri warna. Kita blok seperti ini, kemudian kita masuk fitur home. Di sini pada bagian paragraf, di atas sini ada gambar timba ya. Nah, ini shading, ini kita bisa gunakan. Kita pilih warna yang kita inginkan, misalnya warna biru seperti ini. Ini kita tambah juga seperti ini. Gitu ya. Jadi kelihatannya bagus. Kemudian tadi ada di bagian halaman berikutnya. Pada halaman berikutnya, agar judul kolom ini muncul seperti ini, maka caranya adalah kita letakkan kursor kita di bagian judul kolom yang ada di sini, kemudian kita masuk ke bagian layout ya, di sini pada bagian atas. Kita lihat di pojok paling kanan di sini ada repeat header row. Nah, ini kita klik, ini sudah ada warnanya, berarti ini sudah kita klik tadi. Sekarang saya coba akan off-kan, ini ya, kita klik. Nah, di sini judul kolom akan hilang. Nah, supaya muncul di sini, maka ini kita klik. Nah, dia akan muncul. Sehingga ketika agenda ini kita kerjakan sampai beberapa halaman, maka setiap pergantian halaman akan muncul judul kolomnya sama seperti pada halaman pertama. Nah, ini pembuatan buku agenda tunggal untuk surat masuk dan surat keluar. Demikianlah untuk pembuatan buku agenda surat masuk dan surat keluar dari soal yang sudah kita selesaikan. Jangan lupa untuk disimpan dan kemudian print out serta serahkan kepada pengawas. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah belajar bersama saya. Sukses untuk kalian semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.